Halo Sobat APIP, selamat datang di video panduan peningkatan kapabilitas APIP. Sebagai aparat pengawasan interpemerintah, kini kita dituntut untuk menjadi lebih dari sekedar pengawas operasional. Tidak hanya melindungi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, kita juga harus mampu memberi nilai tambah terhadap penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi atau TKM RPI. Untuk mengakomodir hal tersebut, dan menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan pemberantasan korupsi dan menutup kebocoran keuangan negara, serta untuk memenuhi Accessi Organization for Economic Cooperation and Development, diterbitkanlah Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang peningkatan kapabilitas APIP yang menggantikan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021. Perubahan BPKP ini sendiri menitik beratkan kualitas peran layanan dalam perhitungan skor kapabilitas dengan nilai yang signifikan untuk mencerminkan gambaran kualitas peran dan layanan APIP secara real. Dalam video ini kita akan membahas secara praktis mengapa peningkatan kapabilitas APIP itu penting dan apa saja yang harus dipenuhi agar APIP kita mencapai level yang diharapkan. Mari kita mulai. Peran APIP terus berkembang. Kini, APIP diharapkan hadir sebagai mitra strategis pemerintah yang mampu memberikan nilai tambah dan early warning. Untuk itu, APIP harus senantiasa meningkatkan kapabilitasnya. Peningkatan kapabilitas APIP ini sendiri mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Dalam rangka, yang pertama, meningkatkan efektivitas peran pengawasan intern dan memberikan nilai tambah. Yang kedua, meningkatkan operasional organisasi. Dan yang terakhir yaitu membantu organisasi mencapai tujuannya melalui penguatan TKM RPI organisasi. Nah, penilaian kapabilitas APIP ini dibagi menjadi 5 level. Yang pertama, level pertama yaitu rintisan. Level kedua yaitu terstruktur. Selanjutnya atau level ketiga yaitu memadai. Level ini menjadi target minimal kita yang akan kita bahas secara lebih lanjut dalam video ini. Selanjutnya yaitu level 4 terintegrasi dan yang terakhir level 5 yaitu optimal. Selanjutnya, bagaimana sih penilaian kapabilitas APIP ini dilakukan? Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025, digunakan 5 elemen untuk menilai kapabilitas APIP. Elemen yang pertama, kualitas peran dan layanan. Elemen ini meliputi penilaian atas kegiatan asuran dan konsultasi. Elemen ini memiliki bobot sebesar 40%. Lalu berikutnya elemen yang kedua, profesionalisme penugasan. Elemen ini menilai pelaksanaan penugasan mulai dari pengembangan informasi awal hingga pemantauan tindak lanjut, dengan bobot penilaian sebesar 20%. Lalu berikutnya elemen yang ketiga, manajemen pengawasan APIP. Elemen ini melihat perencanaan berbasis risiko dan pelaporan APIP kepada manajemen, dengan bobot penilaian sebesar 20%. Lalu berikutnya adalah elemen yang keempat, pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan. Elemen ini meliputi manajemen kinerja, anggaran, SDM, dan dukungan TI, dinilai dengan bobot sebesar 10%. Dan yang terakhir adalah elemen yang kelima, budaya dan hubungan organisasi. Elemen ini menilai integritas, komunikasi, koordinasi, dan akses informasi APIP dengan bobot penilaian sebesar 10%. Kelima elemen tersebut dinilai dengan pembobotan sedemikian rupa untuk menentukan level kapabilitas unit APIP. Sekarang, mari kita bahas setiap elemennya satu persatu.